Syukri. Oh iya ya. Oke. Syukri senior, Syukri. Bisa. Syukriani. Nah, supaya akrab. Kalau beliau ini Syukri senior, kalau yang di sampingnya beliau Syukri junior. Oke, kita sepakat itu ya. Siap. Pandi udah divaksin belum? Udah, sudah lengkap. Udah dua. Ada buktinya? Ada bukti. Oh, ada. Kalau Bapak? Saya di atasnya lengkap, Pak. Oh. Nah, jangan sampai presidennya belum divaksin ya. Saya ini sudah mau vaksin. Coba bisa lihat buktinya, Pak. Mau vaksin ketiga. Kalau ini biasa saya lihat. Kalau Bapak coba bisa kasih lihat. Saya kira Syukri senior, ada jaminan enggak dari Bapak bahwa penyuluh Bapak Sulawesi Barat ini sudah divaksin? Iya, saya kira begini. Tidak menutup kemungkinan penyuluh kita juga ini kan termakan hoax Ya. yang mengatakan vaksin itu begini. Ada jaminan dari Memang ada sih beberapa ya istilahnya penyuluh itu yang berpandangan seperti itu. Ada. Tapi kita coba. Memang ini ada kegiatan program Pak Kemenak yang beliau istilahkan dengan Islamisasi Islamisasi agama. Oh iya. Ya. Kan kalau moderasi beragama. Oke, Beliau mengistilahkan kemarin saya dengar beliau di Pak Kasih Bima Islamisasi beragama. Salah satu di antara kegiatan beliau adalah Jadi yang diislamisasi itu bukan orang non muslim, Artinya tapi orang Islam yang harus perilakunya. Orang-orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kemenak Polman dimanapun Anda berada, kembali bersama saya dari studio Pandrita, Pusat Layanan Informasi Religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar. Hari ini saya mendapatkan 2 bintang tamu spesial setelah proses penculikan pasca pelaksanaan Maulid Nabi di kantor ini yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Non-PNS. Beliau berdua ini adalah Presiden of Penyuluh. Dan secara kebetulan beliau berdua ini namanya hampir sama. Bukan hampir sama tapi sama. Sama-sama Syukri. Jadi saya sebut Syukriani. Satu, beliau adalah Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Syukri Mondan. Beliau adalah Kepala Seksi Penerangan Agama Islam pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum Pak Kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Subhan. Oke. Untuk narasumber kedua, beliau ini adalah Syukri juga, tetapi diawali dari kata Andi Syukri. Beliau adalah Presiden Penyuluh di Pulau Mandar dalam posisi jabatannya sebagai Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar. Assalamualaikum Pak Andi. Salam. Saya panggil apa ini kalau Syukri yang satu? Ya seperti biasa layaknya. Ya kalau memang itu saya diaku sebagai ustadz ya ustadz aja Pak. Oh Ustadz saja. Iya. Kalau Ustadz Andi, Pak Andi? Andi aja, Andi. Oh ya. Pantatnya bagusnya begini, Syukri senior, Syukri. Oh ya. Oke. Syukri senior, Syukri. Bisa. Syukriani. Nah, supaya akrab, kalau beliau ini Syukri senior, kalau yang di sampingnya beliau Syukri junior. Oke, kita sepakat itu ya. Siap. Apa kabar ini bapak-bapak berdua? Ya kalau saya as-sihah wal afiyah. Alhamdulillah. Sehat wal afiat, mudah-mudahan seterusnya begini. Amin. Ya, memang kita harus semangat terus. Insyaallah. Pandi, apa kabar ini? Alhamdulillah, baik. Sangat bersyukur bisa bertemu dengan Syukri senior. Oh, ya. Sahabat-sahabat Kemenak Polman dimanapun Anda berada, perbincangan kita ini akan mengerucut. Ini kali pertama loh kita bahas tentang penyuluh. Hampir semua lini dari kebijakan Kantor Kementerian Agama kita sudah bahas, tetapi ini kali pertama untuk penyuluh. Saya ke Syukri junior dulu. Sip. Publik ini ingin tahu ini, Ustadz, itu penyuluh
itu makhluk dari mana itu? Ya. Apa dia dari planet Mars kah? Bisa dijelaskan lebih awal dulu, silakan. Oke, kasih. Dirapatkan mic-nya. Ya, jadi memang kalau melihat istilah penyuluh ini akan banyak kesamaan dengan dai dan mubalik. Ya, beberapa nama akan punya kemiripan, sama-sama punya makna yang tersendiri, tapi lebih banyak kesamaan lah. Tapi kalau kita bicara tentang persoalan penyuluh, penyuluh itu kan berasal dari kata sulu, maka berarti memiliki makna yang sangat dalam, berarti orang yang akan menjadi penerang, pendorong, pemotivasi dan pengajak. Nah, karena sehingga dia ditambah dengan awalan P, maka dia menjadi subjek. Jadi penyuluh itu seseorang yang mesti harus melakukan kegiatan memotivasi, mendorong dan mengajak orang. Nah, kalau kita bicara tentang konteks dalam ASN, ya, maka tidak semua orang jadi penyuluh. Penyuluh itu adalah seseorang yang diangkat menjadi aparatur sipil untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan dengan menggunakan bahasa agama dan pembangunan. Dalam konteks kita bicara tentang regulasi tentang siapa sih yang penyuluh itu. Saya kira begitu. Kalau penyuluh non PNS lain lagi? Ya. Yang non PNS. Tidak ada beda, ya, tidak ada bedanya. Hanya saja kita harus paham bahwa penyuluh PNS itu bagian dari ASN. Ya, kita harus paham bahwa dalam ASN itu ada 2 penyuluh dan nanti akan ada P3K. Untuk sementara penyuluh masih ada istilah penyuluh non ASN. Ya. Tapi arah kerjanya arah kerjasama sama-sama dalam untuk memberikan motivasi. Untuk lingkup Pulau Limandar, tentu publik masyarakat juga kita ingin mengetahui berapa sih jumlah penyuluh kita di Pulau Limandar ini? Ya, untuk yang berstatus ASN itu jumlahnya 41 ASN yang fungsional yang terdiri dari kalau yang laki-lakinya itu 26 dan yang wanitanya itu 15 jadi total 41. Kemudian untuk penyuluh non ASN sampai detik ini jumlahnya 132 ASN non ASN. Oke. Saya ke Syukri Senior ini yang memiliki jabatan secara teknis, ini komandannya ya, Presiden of Penyuluh untuk lingkup Provinsi Sulawesi Barat. Apa sih syarat untuk bisa menjadi penyuluh itu, Pak Kasih? Kalau boleh tahu nih. Iya, kalau kita berbicara tentang syarat ya, yang pertama saya mulai dulu dari ASN. Jadi penyuluh ASN itu atau fungsional penyuluh, saya kira juga itu harus melalui seperti biasanya ASN untuk tes-tesnya. Oh, ada. Kemudian ya dia memiliki klasifikasi juga, memang punya kompetensi, bisa melakukan dengan penyuluhan-penyuluhan. Itu ada tesnya, Pak. Kemudian yang kedua, kalau memang ada beberapa ASN yang mau beralih, mungkin dia dari JFU, Jabatan Fungsional Umum, mau beralih jadi JFT, Jabatan Fungsional Tertentu dengan fungsional penyuluh, boleh. Ada prosesnya. Jadi mereka yang pertama ada namanya impasing penyuluh. Oh, iya. Boleh, saya kira macam Pak Kiai Subhan ini boleh kalau memang berminat. Hanya juga memang ada syarat. Syarat yang pertama harus dia klasifikasinya itu harus sarjana agama, Pak, non tarbiyah. Untuk yang mau beralih. Tapi kalau yang sudah terlanjur ada, saya kira tidak ada ini masalah. Untuk fungsional ya? Fungsional. Kemudian yang kedua, ini kita melihat juga kompetensinya. Ya, dia harus memang bekerja minimal 2 tahun di lingkup yang mengurusi tentang penyuluh agama. Minimal dia berada di Bimas Islam yang menangani tentang penyuluh agama fungsional itu. Itu ya, saya kira itu syaratnya. Khusus untuk yang non ASN, yang bahasanya tadi Ketua Pokjalu Kabupaten Polman, itu kita punya memang ada non PNS atau non ASN. Sejak 2019 diadakan perekrutan dan itu dites dari 2019 Pak. 17 pertama. Ya, kita bicara yang baru ya, 2019 ya, yang berlaku sampai 2024. Nah, ini kita sudah rekrut dan itu jumlahnya sekarang untuk Sulawesi Barat itu dengan Polewali Bandar jumlah 132 orang, Pak. Yang lain-lain itu ada sehingga jumlah keseluruhannya dari Sulawesi Barat. Iya, untuk Sulawesi Barat 446, Pak.
Untuk semua sesuai barang yang non PNS. non PNS. Kalau PNS-nya PNS-nya itu ada 115 Pak. 15 itu yang tadi 41 untuk Pulau Limandar. Pulau Limandar. 141 Kop Sulawesi Barat. Ya, 115 Pak semuanya. 115 ya. Kemudian ya Ustadz Subhan ini kita upayakan karena sekarang ini itu istilah-istilah non PNS itu mungkin sudah akan kan dengan kondisi situasi sekarang ini itu sudah akan ada yang namanya perbaikan-perbaikan. Ini kita akan bicara bagaimana prospek ke depan. Itu akan diganti, non PNS itu akan berganti dengan sendirinya dengan P3K. Oke, nanti saya bahas Ya, itu. saya kira itu. Jadi Mohon untuk maaf sementara ya. Oke, ini publik kan juga pasti ingin Ya. tahu ini. PNS ini lingkup kerjanya apa sih? Ya. Apa ada syarat misalnya objek binaan nih? Ya. Kan? Kita bicara objek binaan, sesungguhnya memang kita yang lebih bagaimana titik beratnya itu kepada saudara-saudara kita, teman-teman di PNS fungsional. Iya. Karena di situ itu kan digaji oleh negara dengan gaji yang tidak tanggung-tanggung. Itu ada juga ya dia punya tunjangan kinerja. Nah, itu. Jadi sampai sekarang ini kan dia punya klasifikasi juga Pak. Ada istilahnya itu tingkatan-tingkatannya dengan ada muda, kemudian pertama, kemudian juga tingkat untuk penyuluh agama madya ya, madya. Sekarang ini juga memang kita akan upayakan supaya objek-objek itu harus jelas. Dan itu kita sebenarnya sudah bicarakan di tingkat Kanwil, dalam artian selaku Ketua Pokjalu Provinsi Sulawesi Barat, karena jabatan saya sebagai subkoordinator sekarang di tingkat Kanwil, kita akan betul-betul akan dilihat itu supaya memfungsikan kegiatan penyuluhan ini dia punya hal-hal yang memang sangat menyentuh dengan masyarakat. Jadi 115 ini kita akan upayakan membagi objek yang jelas dan harus ada objeknya. Bahkan ada program saya ini Adinda Subhan supaya penyuluh PNS itu membina juga yang non PNS. Oke. Jadi objeknya itu jelas. Saya sudah Berapa objek? akan membuat aturan-aturan itu sesuai dengan Permenpan, termasuk juga KMA dan sebagainya. Untuk penyuluh PNS itu kita patok itu minimal dia membina itu 3 objek dan non PNS. Iya, 3 sampai yang PNS. 3 sampai 5 objek, Pak. Jadi di situ ada terangkum ada TPA, TPQ-nya, ada objek-objek khususnya juga mungkin macam rumah-rumah tahanan, ada lembaga, majelis taklim. Objek-objek yang Minimal memang sangat 3 ya? Minimal 3. Dan itu kita sudah akan mulai Pak. Kita sudah membuat edaran, kita sudah akan mulai. Siapa yang tidak ada objek, yang tidak jelas, itu kita akan pertimbangkan. Kita akan buat sesuatu itu supaya dia merasa bahwa harus ada dia melaksanakan tugas. Itu yang PNS. Yang non PNS juga, karena kita harus tahu juga ya bagaimana kecilnya itu dia punya tunjangan apa, tapi tetap harus melaksanakan tugas. Sehingga kita buat aturan minimal 1 objek untuk yang non PNS, non ASN, maksimal 3. Tapi ada kadang yang melebihi dari itu. Ya pokoknya itu tidak. kebijakannya Bapak atau aturan regulasi yang Kita ada? melihat regulasi yang ada, yang penting ada objeknya Pak. Itu disampaikan bahwa harus penyuluh itu punya objek yang jelas. Tidak ada juga maka harus sekian-sekian. Tapi itu aturan kita supaya juga ini semakin jelas apa yang mereka harus lakukan. Jadi objek ada TPA, ada binaan-binaan. Kadang-kadang begini Adinda Subhan, kadang juga penyuluh yang non PNS, non ASN itu memiliki kapasitas yang lebih Pak daripada yang PNS itu. Dia punya kemampuan menyuluh bagus. Dia punya penataan bagaimana tentang objek-objeknya itu lebih bagus daripada yang itu kasus Polman atau kasus saya kira yang sampai Bapak bawa kasus secara umum lah Pak, secara umum. Tapi juga memang kita harus akui Polman itu memiliki ya mungkin daya pembinaan yang luar biasa. Kita tidak melihat seperti itu. Yang penting saya bilang juga saya mau supaya yang PNS itu membina yang non PNS supaya mereka tahu apa tugas yang perlu dilakukan. Saya kira begitu. Oke, saya kembali ke Pak Andis dulu ini. Ya. Nanti dikomentari sama beliau. Ya. Ini kaitannya tentang program nasional. Jadi ada 2 program, ada lokal, ada nasional. Saya ke nasional dulu tentang program vaksinasi, sejauh mana gerakan penyuluh kita ini menjadi motorik ya. Suksesi vaksinasi COVID-19. massal COVID-19 di Indonesia termasuk di Pulau Limandar. Nah, saya ingin mengetahui ini, menggali lebih jauh ke Pak Andi.
Pandi udah divaksin belum? Udah, sudah lengkap. Lengkap. Udah dua. Ada buktinya? Ada bukti. Oh, ada. Kalau Bapak? Saya di atasnya lengkap, Pak. Oh. Nggak, jangan sampai presidennya belum divaksin. Ya. Saya ini sudah mau vaksin. Coba bisa lihat buktinya, Pak. Mau vaksin kita. Kalau ini biasa saya lihat. Kalau Bapak coba bisa kasih lihat. Saya kira sudah ada bukti. Oh. Nggak, coba bisa kasih lihat silakan. Aku yakin. Oh. Saya sudah lihat video tadi sudah ada kartunya yang sudah di print out. Aku yakin. Oke. Silakan Pak. Iya, saya kira berbicara tentang bagaimana peran penyuluh dalam persoalan vaksin ini. Di awal memang ketika muncul di awal 2019 itu, di awal bulan 3, Bupati Poli Mandar melaksanakan suatu kebijakan turun ke lapangan, ke kecamatan-kecamatan, dan semua penyuluh dilibatkan dalam hal itu pada saat itu ketika awal munculnya virus corona itu di 2019, dan itu tidak dinafikan. Mereka semua teman-teman aktif masuk ke kecamatan-kecamatan menyampang itu. Sampai saat ini juga sebagai bukti partisipasi rekan-rekan penyuluh, saya yakin dan sangat percaya bahwa kebijakan kemarin itu di awal-awal bulan April 2020 Awal vaksinasi. Pak Kemenak menganjurkan seluruh ASN, dan saya kira semua teman-teman penyuluh alhamdulillah bisa dijamin bahwa mereka sudah vaksin. Ada jaminan nih dari Ada Ketua Pokjalu bahwa seluruh teman-teman dari 100 ada jaminan semua 41 iya. 41 Dengan non PNS ya? kalau non PNS itu kewenangan bagi PKPI-nya untuk Tapi saya yakin mereka juga sudah melaksanakan, karena itulah satu kegiatan nasional yang pasti mereka siap mendukung. Syukri senior, ada jaminan enggak ada Bapak bahwa penyuluh Bapak Sulawesi Barat ini sudah divaksin? Ya, saya kira begini, kita memang menghimbau kan kepada penyuluh, dan memang juga gambarannya saya mendapatkan informasi Yang tegas Pak. Saya sudah dapat informasi bahwa semuanya penyuluh sudah. Penyuluh sudah, utamanya yang PNS itu yang kita tekankan, tapi non PNS juga mengikut. Bahkan ada yang sampaikan sama saya, Pak, saya siap vaksin keberapa pun saya siap. Karena kan begini Pak Kasih, kan tidak menutup kemungkinan penyuluh kita juga ini kan termakan hoax yang mengatakan vaksin itu begini. Ada jaminan dari memang ada sih beberapa istilahnya penyuluh itu yang berpandangan seperti itu. Ada. Tapi kita coba adakan pendekatan. Alhamdulillah sekarang sudah vaksin juga. Sudah vaksin juga. Jadi saya kira Pak Host juga sudah vaksin ya. Oh ya sudah, saya kasih lihat Pak. jadi sudah. Saya kira kita sudah antisipasi melalui teman-teman ketua Pokjalu masing-masing kabupaten. Kita sudah komandoi Pak. Bala kita di Kanwil Kementerian Agama itu instruksi Pak Kakanwil juga seperti itu. Sudah. Saya kembali ke Pak Andis. Syukri Junior. Salah satu program lokal ini ya dari Bapak Kepala Kantor ini sekarang yang sedang digaung-gaungkan, sudah bikin MOU-nya segala macam. Ya. Nah, coba bisa digambarkan sedikit. Ya, masih. Memang ini ada kegiatan program Pak Kemenak yang beliau istilahkan dengan Islamisasi Islamisasi agama. Oh iya. Kan kalau moderasi beragama, beliau mengistilahkan kemarin saya dengar beliau di Pak Kasih Bima, Islamisasi beragama. Salah satu di antara kegiatan beliau adalah jadi yang diislamisasi itu bukan orang non muslim, tapi orang Islam yang harus perilakunya. Jadi kemarin itu ada salah satu adalah penyuluh agama masuk ke rumah sakit. Ya, jadi jangan salah interpretasi. Nanti orang bertanya berarti penyuluh agama masuk rumah sakit apa? Jadi program itu adalah dalam rangka untuk kita berbagi berbagi minimal kita memberikan penyuluhan, bimbingan kepada orang-orang yang mungkin dalam keadaan sakit, sekaligus kita mendoakan. Karena ini kan salah satu bagian bagaimana kita memberikan bukankah salah satu hak muslim antara muslim yang satu itu saling mendoakan. Inilah yang mendasari mengapa sekira Bapak Kemenak mendorong itu untuk itu. Dan tanggal 15 November sudah ada MOU, Pak Direktur Rumah Sakit sudah hadir menandakan MOU itu, dan kita insya Allah tanggal 2 hari Senin depan 2 Desember kita akan sudah bergerak melaksanakan itu. Tadi ini kami sudah bincang-bincang dengan Pak Kasih Bimas menyusun strategi seperti apa kita lakukan. Insya Allah kita sudah patenkan 15 sesuai dengan MOU. Tanggal 2 Desember itu kita akan masuk ke rumah sakit. Pak Kasih, Pak Syukri
Sini Om. Ada enggak di kabupaten lain Ya. yang punya program seperti Jadi perlu kami sampaikan seperti ini, Adinda Subhan selaku host ya. Saya mengapresiasi apa yang sudah dibuat oleh teman-teman di Kabupaten Polman ini melalui kelompok kerja penyuluh, termasuk juga saya kira FKPAI yang membantu. Saya sebenarnya memang sejak lama ini, saya sejak masih Kabid Pak Misbah itu, saya sudah merancang program masuk ke rumah sakit karena memang mereka butuh. Kayak kita dokter rohani Pak, ketika ada pasien yang mungkin kehilangan keluarga, mungkin karena meninggal dunia, kan terlalu shock itu. Kita masuk dengan pembinaan-pembinaan, bagaimana menyampaikan yang namanya takdir itu kita tidak bisa. Dan sudah ada itu. Tapi kan Bapak cuma program. Enggak, sudah ada Pak. Teman-teman di Mamuju sudah jalan. Bahkan kegiatan seperti ini Pak, saya sering diundang. Walaupun memang itu, karena juga tugas saya juga sekarang kan Saya nggak pernah dengar gaungnya. Oh sudah. Saya masuk di rumah sakit Mitra Malakara juga pernah Pak. Rumah sakit ini yang ada di provinsi regional. Malah rumah sakit Bayangkara itu sudah mulai Pak. Karena juga ada masjid yang kita tempati di sana Itu yang penyuluh agama. Tapi atas komando saya itu provinsi dulu Pak. Kita sampai sekarang masih jalan Pak. Saya kebetulan, ya mohon maaf kalau Bapak bilang presidennya, saya jalankan itu lillahi ta'ala, insya Allah tidak ada apa-apa. Hujan pun kami ke sana karena memang saya juga yang Allahu Akbar. Ya, saya juga kadang yang diminta Pak untuk karena memang kadang ada orang yang ketika kena musibah itu sampai bagaimana Ustadz itu kita lihat, alhamdulillah tenang, mereka tenang. Dan alhamdulillah saya sudah berapa pasien itu yang saya hadapi sampai datang ke rumah, Ustadz makasih atas nasihatnya. Banyak sekali, banyak. Tidak usah saya sebutkan berapa orang. Tapi saya sangat mengapresiasi, bukan saja itu, saya kira teman-teman dari kabupaten yang lain lah. Coba ikut jejaknya Polman juga, jejaknya kami yang ada di. Saya sangat apresiasi. Malah ya saya pikir kita perlu juga mungkin Pak Andis, saya kira juga Pak Kiai Subhan ini Adinda. Saya ada buat sekarang itu bukan saja persoalan begini Gak usah Pak. panggil Pak Kiai Pak. Bukan saja persoalan begini Pak, persoalan stunting juga itu perlu kita intervensi di situ penyuluh. Saya yang lalu mewakili Kabid, itu luar biasa itu masalah stunting. Kita nomor urut yang kedua Pak tingkat nasional. Jadi saya akan buat itu ada buku kutipan hadis dengan ayat Al-Quran. Bagaimana upaya penurunan angka stunting, termasuk juga upaya dalam rangka pemberian nasihat itu wala nabluwan lakum bisyai'in minal khawf dan seterusnya ila akhir ayat. Makasih Ustaz. Saya ke teknis ini. Ya. Masih di Bapak. Silakan. Kasih kabar gembira dong kepada teman-teman di Polman ini, Ya. penyuluh yang PNS dan non PNS. Kabar gembira dari Jakarta. Coba ada enggak ini? Ya banyak Pak. Progres. Banyak. Jadi gini, ke depan ini memang perhatian pemerintah sejak dulu sebenarnya. Cuma karena kondisi Covid ini, Adindaku ini kan pemerintah, mohon maaf ini Pak Anies, karena pemerintah ini sudah banyak hal tentang penyuluh itu yang utamanya yang non PNS, termasuk juga PNS akan disertakan juga dengan penyuluh-penyuluh yang lain. Jadi artinya maksudnya apa? Mau dijadikan Artinya begini. Yang non PNS itu, kalau ini kan penyuluh pertanian Pak, dia punya gaji itu, tunjangan itu di atas rata-rata standar Pak, 3 jutaan ke atas. Kita kan masih 1 juta. Dengan adanya kemarin 500 kan naik 1 juta. Yang sekarang ini kami baru-baru ini beberapa bulan yang lalu masih dalam kondisi Covid ini, kita assume dengan Jakarta itu sudah ada upaya untuk membuat tidak ada lagi yang non PNS akan datang Pak. Itu 2024 dengan sendirinya ini stop ini non PNS, tidak akan dilanjutkan. 2024 Pak, sesuai dengan SK-nya mereka. 2024. Jadi nanti akan ada seleksi nanti Pak dalam rangka membuat regulasi tentang penyuluh P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Otomatis tapi seleksi lagi. Ya akan seleksi, tetap akan seleksi Pak. Itu karena itu gawainya Kementerian Pan RB Pak. Jadi kita tidak bisa itu, tapi yang jelas kita akan membuat satu usulan ya, karena ini kan beritanya ini akan direkrut itu sarjana agama yang S1 keagamaan. Jadi yang kependidikan itu karena sudah ada ruangnya mereka jadi guru P3K. Nah, ini juga banyak sekali sorotan memang kita ini Pak, kenapa sampai tidak diin. Jadi saya sampaikan tadi ada pertemuan, sabar saja kita melihat nanti bagaimana juknisnya, petunjuk teknisnya. Tapi sementara digodok Pak, karena kemungkinan itu akan dimulai di 2022. Kemudian untuk yang PNS ini, sekedar informasi Pak, ini kan sudah menjadi jabatan fungsional penuh Pak, fungsional penuh.
Bahkan saya juga sekarang ini Maksudnya apa itu? Pak Ustadz Subhan, Fungsional penuh. itu angka kreditnya berlaku secara penuh Pak. Bisa saja 1 tahun 2 tahun itu naik pangkat Pak. Nah, itu tuh. Jadi kabar gembira aja saya kira. Saya naik pangkat ini 4 tahun janganlah cemburu dengan orang yang tidak fungsional penyuluh Pak. Oh, iya. Makanya saya alhamdulillah saya syukur karena dengan jabatan saya otomatis saya juga masuk dalam lingkaran itu itu. ya, menjadi penyuluh fungsional Lingkaran juga. malaikat ya. Ya alhamdulillah. Kan ada ini- juga lingkaran setan. Jadi ini nanti mereka akan cepat naik, termasuk juga kategori untuk bagaimana mereka punya tukin Pak. Kemungkinan itu mereka akan naik terus Pak tukinnya itu. Boleh jadi nanti ada satu penyuluh fungsional menerima tunjangan itu sampai 15 juta Pak. Tunjangan dengan gaji ya. Tunjangan dengan gaji. Ya, jangan cemburu sekali lagi Pak Ustadz Subhan, jangan cemburu. Jadi saya akan berbuat kalau Karena memang sebentar lagi saya jadi penyuluh. kalau memang Bapak mau jadi penyuluh, tapi jangan pemikirannya itu habis penyuluh penghulu lagi. Saya sering bilang insya Allah untuk penyuluh teman-teman penyuluh itu kalau dia bekerja dengan ikhlas betul. akan cepat masuk surga Pak. Nikmati pekerjaan Sul kolam bisa- susu masing-masing. Dia akan masuk surga itu insya Allah. Jaminan surga untuk penyuluh. Ya, saya kira itu. Makasih Pak. Iya, oke. Terakhir sebagai closing statement dari the president of penyuluh ini, Ya. saya mulai dari Oh iya, silakan, dari beliau silakan. dulu. Jangan juga Bapak mau terus. Iya, saya kira statement bagi saya sebagai Pokjalu Kementerian Agama Pondok Mandar mengajak rekan-rekan yang memang punya minat untuk bergabung ke penyuluh. Artinya seperti ini bahasa kata ada presiden penyuluh, amaliannya terlalu banyak lah. Salah satunya adalah bisa mengoreksi diri kita dan bermanfaat untuk orang lain. Ya, saya kira seperti itu. Artinya mengamalkan itu dan membuktikan bahwa inilah amalia yang sebenarnya. Ya. Dan kita yang bekerja sebagai saat ini untuk jadi penghulu, jangan berpikir keluarlah, jangan berpikir untuk mencari yang lain, beralih ke mana-mana. Ya, penghulu, penghulu. Saya kira akan ada logasi ada dan itu saya kira tidak ada persoalan. Ini tidak boleh poligami ya. Ya, poligami boleh buat pekerjaan. Ya, poligami bagi penghulu. Silahkan nomor personnya, tapi pekerjaan kita eksis lah sebagai penyuluh kalau yang penyuluh dan saya kira di Polman terbuka bagi siapa saja yang berminat untuk menjadi penyuluh. Jangan singgung-singgung ini Pak. Iya, demikian juga di provinsi lah. Ya saya berterima kasih bukti ini Pak Presiden ini tertarik jadi penyuluh. Ya kan? Pak Presiden saja sudah tertarik jadi penyuluh. Alhamdulillah. Jadi saya katakan selamat datang bergabung di penyuluh. Mau jadi penyuluh Pak? Sudah penyuluh Pak. Sudah penyuluh. Oke, ke beliau. Nih pesan-pesan untuk Ya, jadi gini. ASN di Polman ini. Kita sekarang ini bagaimana melakukan aktivitas kegiatan, kita perbaiki niat aja Pak. Jadi saya kira Pak Kiai Subhan, Pak Ustadz Subhan, Nggak usah Adinda sebut Subhan kiai, ini, saya bukan kiai. tapi memang bapak-bapak kan kiai Pak. Sebenarnya aktivitas yang bapak lakukan juga aktivitasnya penyuluh ini Pak. Bapak selalu bicara tentang ini, tapi tidak ada itu. Coba penyuluh itu ya is the best lah. Bapak jangan goda saya jadi penyuluh ya. Is the best lah. Jadi ke depan ini tahunnya penyuluh. Saya sering bilang kalau tahun-tahun yang lalu itu masih agak suram sedikit Pak Andis. Miliknya penghulu kemarin. Enggak, tahun ini Pak penyuluh Pak. Oh ya, indah yang tahun-tahun lalu itu Saya miliknya. tidak tahu lah bagaimana. Yang penting penyuluh itu semakin jaya lah ke depan. Jadi teman-teman yang mau memang beralih, silakan cepat beralih Pak. Jangan sampai ketinggalan kereta. Ya termasuk ini host ini, saya lihat ini dualisme kayak seperti tadi bahasa poligami. Saya tidak tahu itu kenapa diarahkan ke poligami. Kan ada Bapak juga jangan Ini jangan sampai poligami yang betulan Pak. Ini. poligami pekerjaan. Pekerjaan, saya kira itu. Jadi silakan teman-teman penyuluh harus merasa yang terbaik lah. Kita melakukan sesuatu bagaimana kepentingan negara bangsa ini yang menunggu kita. Agama kita harus perbaiki bagaimana pemahaman supaya orang paham dengan itu melalui bahasa kita. Janganlah membuat pertentangan yang sangat. Tapi bagaimana kita mendukung moderasi beragama. Bagaimana di negara kita ini kita supaya hidup rukun lah semua warga negara ini, termasuk ya semua pemeluk agama. Saya kira itu. Oke. Kalau mau cari penyuluh Pak Andi, itu carinya di mana? Oh ya. Kalau masyarakat mau cari penyuluh di mana? Ya. Tentu penyuluh ini kan punya objek dan sasaran yang jelas menurut regulasi yang ada. Ya. Jadi penyuluh kan mesti ada objek umum, ada objek khusus. Jadi ketika Anda mencari di yang umum itulah kegiatan penyuluhan di taklim dan sebagainya. Ketika ada objek khusus, ya mereka boleh jadi ada di pasar-pasar, di lembaga-lembaga rutan, boleh seperti di rumah sakit. Ini bagian dari kegiatan-kegiatan khusus. Tapi markasnya di Kawah. Tapi ya untuk Markasnya berdasarkan PMA 48 itu bahwa penyuluh harus bermarkas di KUA masing-masing. Ya.
Jadi begitu kalau mencari penyuluh ya begitu tadi seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pokjalu. Sahabat-sahabat Munafurman, Masih banyak Pak. Dah. inilah akhir dari sudah offside kita nih Pak. Sahabat-sahabat Munafurman dimanapun Anda berada, inilah akhir dari pembicaraan saya dengan dua presiden penyuluh. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Kiai sudah hadir di studio ini. Mudah-mudahan Bapak berdua sehat. Amin. Mudah-mudahan istiqomah dalam membangun kemitraan, dalam membangun dakwah di masyarakat kita, Pulau Limandar secara khusus dan Sulawesi Barat. Demikianlah akhir dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa insya Allah pada pertemuan podcast yang akan datang. Jangan lupa bahagia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.